gue Aji. Kali ini gue mau menyampaikan soal self love, menyayangi diri sendiri, ya kan? Atau cinta diri, ya kan? Di sini gue ngambil sumbernya dari fredandfar.com, bahasa Inggris, ya kan? fredandfar.com itu blog ya. Di sini mereka menginformasikan soal tantangan untuk mencintai diri sendiri selama 30 hari atau sebulan. Nah, mereka sih nyebutinnya banyak ya, 30. Nanti gue jelasin. Dan kalau gue, versi gue, self love gue adalah gue tidak boleh terlalu keras sama diri sendiri, ya kan? Tidak boleh terlalu menghukum. Misalnya gue punya target, gue pengen dapat nilai 10 misalnya kan, waktu kuliah, atau 100 ya kan kalau kuliah. Terus kemudian ternyata gue nggak dapet nilai segitu. Akhirnya gue coba lagi di mata kuliah yang lain atau di periode yang lain, di waktu tes yang lain, ujian yang lain, dengan kompensasi gue belajar jauh lebih keras lagi. Tadinya 12 jam gue jadi belajar 14 jam dalam sehari gitu kan, belajar mandiri gitu atau semacamnya. Hal seperti itu sebenarnya ternyata nggak boleh buat diri kita, karena kita terlalu menyiksa diri gitu, nggak ada waktu buat melakukan hal-hal yang lain. Nah, sekarang karena gue mulai belajar self love, sebenarnya gue udah belajar dari beberapa bulan terakhir sih self love ini, bagaimana caranya supaya gue bisa menyayangi diri sendiri, gue menghormati diri gue sendiri, gue menyukai diri gue sendiri gitu kan. Dan ini kasusnya terjadi pada banyak hal ya kan, pada hubungan, terutama hubungan antara kita dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman, sahabat, dengan pasangan mungkin kan kalau ada yang punya pasangan, atau mungkin dengan anak, segala macam, keponakan dan lain-lain ya kan. Dan itu kadang karena nanti kita bahas tentang hubungan sehat dan batasan sehat ya, ini juga seru nih kan. Gue udah bikin juga sih di blog gitu kan tentang berbagai hal seputar ini gitu. Cuman di sini mungkin gue lebih spesifik gitu ya, bahwa untuk bisa mendapatkan hubungan yang sehat ya, jadi untuk bisa mendapatkan hubungan yang sehat kita harus bisa menghargai diri kita sendiri itu ya kan. Gue belajar soal codependency juga kan ya, jadi gue belajar soal codependency, akhirnya nyambung ke self love. Intinya codependency ini artinya bergantung sama pihak lain. Jadi gue merasa kebahagiaan gue ditentukan oleh orang lain, oleh orang-orang di sekeliling gue, padahal sebenarnya kebahagiaan itu harus datang dari diri kita sendiri ya kan. Nah, untuk bisa mencapai kebahagiaan itu gue harus menghargai diri gue sendiri. Salah satunya mungkin kalau versi gue ya kan, selain gue berusaha untuk lebih lembut sama diri sendiri, lebih sayang sama diri sendiri, lebih kalau misalnya ada pencapaian sesuatu gitu, sekarang gue udah mulai membiasakan bahwa kamu bisa, kamu berhasil, walaupun gak ada yang muji ya kan, gak ada yang kamu udah selesai ngerjain 15 halaman hari ini, bagus gitu kan. Mungkin buku lo terjual nih di Lazada misalnya kan, atau di mana online ya, toko online gitu, bagus. Atau misalnya kalau misalnya gue kan kemarin udah 2 minggu ini ya, sempat istirahat juga sih, gue berhasil jalan kaki selama 2 jam dalam sehari. Bagus. Jadi hal-hal pencapaian yang kecil-kecil itu, yang sepele itu ya kan, menurut orang banyak itu gue harus menghargai gitu loh, ke diri gue sendiri gitu. Gue harus bisa bangga sama diri gue sendiri. Selama ini gue nggak merasa bangga dengan diri gue sendiri gitu kan. Gue nggak merasa gue cantik gitu kan, gue nggak merasa gue pintar, gue nggak merasa gue kreatif selama ini. Ternyata itu bukan, gue tidak menyayangi diri gue sendiri gitu kan. Gue harus percaya bahwa gue, misalnya katakanlah gue cantik, gue baik, gue kreatif, gue pintar. Jadi gue lebih cenderung, karena gue people pleaser ya kan. Ada tuh di blog gue, silahkan dibaca, mungkin nanti kan gue bikin videonya juga, bahwa people pleaser ini nggak boleh sebenarnya. Gue INFJ, bawaan gue seperti itu, bawaan gue tuh pengen menyenangkan orang lain. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya hubungan kodependensi antara gue dengan orang tua gue ya kan. Dan ini sudah berlangsung lama, dan gue percaya bahwa ini terjadi tidak hanya pada gue, tapi juga pada banyak orang, pada generasi muda, pada generasi tua, bahkan generasi sama gue gitu kan. Nah, ini yang nanti kita akan coba perdalam ya, mungkin di video-video selanjutnya insya Allah. Kalau gue ingat ya, tolong ingetin aja. Silakan kasih komentar lah ya, kalau mau subscribe ke gue juga nggak apa-apa, silakan. Gue orangnya juga nggak terlalu orientasi untuk diikutin sih sebenarnya, diikutin ada followers sekian, nggak.
tujuan gue adalah bikin video-video YouTube semacam ini adalah gue pengen belajar. Dari gue belajar, gue pengen membagikan itu, dan semoga kalian bisa ikut belajar gitu loh, ya kan? Jadi yang pinter nggak cuma gue doang, tapi kalian semua gitu. Kalian nanti bisa melanjutkan ke keluarga kalian. Oh ini tuh ada, kita tuh perlu self love, kita tuh perlu tahu bahwa kita tuh empath, kita harus punya empati, kita harus punya sisi kreativitas dan segala macam gitu ya. Jadi hal seperti itu, ini tujuan utama gue bikin video-video di YouTube ya, bukan karena gue pengen dapat follower, bukan karena gue pengen terkenal langsung langsung masuk ke ini pokoknya level internasional gitu, enggak, gue nggak ada target ke situ, cuman gue pengen membagikan aja sih gitu loh. Karena kalau kayak gitu bisa stres sendiri gue gitu kan, kalau target gue terlalu tinggi. Jadi gue lebih baik kayak udahlah sharing aja lah. Nah sekarang ada nih tantangan nih untuk self love buat kalian nih, buat gue juga sih ya. Nah 30 hari. Nah di fredandfar.com ini, di blog ini disebutin satu ya contohnya. Ini kita akan ada split, mungkin ada 2 atau 3 video ya tentang ini, tentang self love challenge nih. Nah satu, beli bunga untuk diri lo sendiri. Bisa nggak? Kalau gue nggak suka bunga ya, jadinya apa ya? Kan gue sukanya mungkin bunga-bunga pot-pot kecil gitu kali, yang kayak kaktus, yang nggak harus dirawat setiap hari gitu, disiram-siram, nggak, cuman yang jadi pajangan kan akhirnya kan. Gue nggak suka bunga sebenarnya. Ya udah, kalau kalian suka bunga silahkan beli sendiri bunga untuk kalian sendiri gitu. Itu untuk menyayangi diri sendiri ya. Kayak ibaratnya kalian ingin melakukan sesuatu yang orang lain seharusnya lakukan untuk kalian gitu kan, tapi karena orang lain itu nggak bisa melakukan itu, atau nggak ada yang peduli atau gimana, kalian berikan itu untuk diri sendiri ya. Terus yang pertama itu tadi, membelikan bunga untuk diri sendiri, Yang kedua, cobalah bebas mengonsumsi gula dalam sehari ya. Bisa nggak? Kalau gue bukan penggila gula dan garam sih. Belakangan gue udah berapa tahun ini gue agak ngurangin gula dan garam ya kan, karena kan badan gue udah begini gitu, agak gemuk. Jadi gue beresiko gitu loh untuk gula dan garam. Gula itu kalau kebanyakan gula, menurut gue ya, kalau kita kebanyakan mengonsumsi gula itu cenderung akan diabetes. Gula aja dari nasi aja sebenarnya udah ada kandungan gulanya ya kan, apalagi kita tambah dengan minuman yang manis-manis gitu kan. Nah gue cenderung menggantikannya dengan air putih atau dengan air hangat ya kan. Atau mungkin gue belum nyobain jus sih sebenarnya, tapi gue senang dengan semangat itu, gue pengen ngejus juga suatu saat nanti gitu kan. Sekarang belum, tapi akan masuk agenda gue. Nah sugar free, jadi lo cobain bebas gula dan garam. Kalau tambahan dari gue bebas garam. Kalau kita kebanyakan garam itu nanti akan ada hipertensi, tekanan darah tinggi ya kan. Dampak terburuknya itu. Jadi coba kalian biasakan mulai hari ini, 1 hari aja dulu. Nanti kalau misalnya cocok nih, gue kayak seneng aja, yaudah gitu kan, lanjutin di hari-hari berikutnya. Terus yang ketiga, tulis 5 target dalam bulan ini. Lo mau ngapain aja, kegiatan lo bulan ini mau ngapain aja. Kalau gue mungkin katakanlah ya, gue pengen ngeblog soal macam-macam. Target gue 1 bulan ini ada 10 postingan gitu kan. Atau YouTube, mungkin gue target gue bulan ini ada 10 postingan ya kan, 10 video. Kemudian yang keempat, coba masak dan coba menu baru. Silakan kalau kalian hobinya masak ya kan. Kemudian kalau gue yang kelima, coba lakukan perawatan wajah sendiri gitu. Terserah mau di tempat facial atau mau lo rawat wajah sendiri dengan mungkin bahan alami ya kan, atau mungkin dengan bahan-bahan perawatan wajah yang sudah ada. Terus kalau gue sih bukan tipe orang yang begini ya, tapi gue perawatan gue lebih cukup ke air garam aja men, itu udah bagus men, guys gitu kan. Ini udah bagus loh untuk kulit gitu loh. Dengan kunyit, gue suka dengan bahan-bahan alami gitu loh, karena satu murah ya kan, lebih hemat dan lebih gampang dan lebih nggak berdampak ke muka sih, nggak ngerusak muka, nggak terlalu gimana gitu kan akhirnya. Nah silakan, tapi kalau kalian mau ikuti cara yang lain silakan, bebas aja sih kalau sama gue. Yang keenam,
melakukan hobi-hobi waktu lo di masa kecil gitu kan. Waktu lo kecil tuh hobi lo apa sih? Kayak gue mungkin dulu hobi gue bersepeda, tapi karena sekarang gue nggak punya sepeda sendiri ya. Ada sih sepeda bukan sepeda gue, sepeda orang tua gue, sepeda keponakan gue gitu. Masa iya sepeda keponakan gue gitu kan, yang roda 3 itu roda 4 ya itu. Jadi gue hobi gue ya gue ganti dengan jalan kaki, karena gue seneng banget jalan kaki ya kan. Terus yang ke 7, nah jalan kaki lah dan dengerin musik gitu. Ya udah, gue udah melakukan 2 itu, udah self love berarti kan gue. Oke. Kemudian yang ke-8, jangan makan di meja kerja. Enggak sih, gue gak makan di meja kerja, tapi gue makan di kamar. Jelas gue makan di kamar, gue gak makan di meja makan. Gak tahu kenapa gue merasa nyaman, tapi mungkin nanti suatu saat gue akan coba lah makan di meja makan. Terus yang ke 9, clean out junk drawer. Jadi gue membersihkan, jadi kita tuh diminta untuk membersihkan, merapikan baju-baju yang ada di lemari pakaian gitu kan. Mungkin baju-baju bekas, baju-baju lama nggak dipakai, itu dikeluarin aja. Mungkin bisa disumbangkan, bisa dijual, bisa dikasih ke orang-orang gitu kan, ke saudara-saudara ya kan. Nah itu bentuk self love ya. Jadi kayak donasi gitu ya akhirnya jatuhnya ya. Kayak supaya nggak jadi hoarder gitu loh, nggak numpuk barang, nggak nimbun barang. Terus yang ke 10, tonton acara TED Talk, TED Talks itu yang di YouTube itu kan ya, tonton ya. Itu gue udah jalanin kok gitu. Itu udah gue self love ya. Itu banyak banget informasi yang menarik dari situ. Oke. Jadi itu dulu 10 yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan untuk yang 10 kedua di video berikutnya ya. Terima kasih banyak. Bye.